Bab 2275, Lawan. Persiapan keluarga Darius selama 20 tahun pun menjadi sia-sia. Saat ini, Valentino tersenyum puas. Valentino tidak menyangka bahwa tindakan akan dirinya membantai keluarga Darius bisa membantu negara Nagon menyelesaikan sebuah krisis besar. Jika bukan karena Valentino bertindak, begitu rencana keluarga Darius terbentuk, itu pasti akan membawakan masalah besar bagi negara Nagon. Kamu masih tertawa. Hari ini, aku akan membiarkanmu tertawa di neraka. Sialan! Bersiaplah untuk bertempur. Derek segera memberi perintah kepada semua orang di belakangnya untuk bersiap bertempur. Hahaha! Bagus! Sangat bagus! Semua prajurit wilayah barat juga memasuki keadaan siap tempur. Negan tertawa terbahak-bahak. Dia hendak bekerja sama dengan Derek untuk melenyapkan Valentino. Kalau kamu tetap tinggal di negara Nagon, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi, kamu malah datang ke tempat ini untuk cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Derek tersenyum sinis, seolah-olah dia sudah membunuh Valentino dengan tangannya sendiri. Melihat Valentino tidak berbicara, Derek tersenyum sambil kembali berucap. Tapi, kalau sekarang kamu berlutut dan memanggilku. Kakek, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan mayat utuh. Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, lalu menatap para prajurit Maple Pavilion di sampingnya. Kesialan datang secara beruntun. Sejak tiba di wilayah barat, Valentino telah mengalami banyak kesulitan. Hari ini, situasi Valentino bahkan lebih buruk. Mungkin, inilah alasan Tuan Besar Wijaya tidak mengizinkan Valentino datang ke wilayah barat. Begitu Valentino tiba di tempat ini, nasibnya benar-benar penuh rintangan. Semua hal juga tidak berjalan dengan lancar. Melihat Valentino menatapnya, Chris langsung mengernyit dan berucap. Kak Valentino, apa yang kamu pikirkan? Kita akan bertarung sampai mati tanpa melangkah mundur, jadi kita tidak akan berlutut. Satu demi satu prajurit Maple Pavilion juga menggertakkan gigi mereka sambil berteriak. Bertarung sampai mati. Baik. Kalau begitu, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Valentino tiba-tiba tersenyum heroik dan mengangkat pisau baja di tangannya lagi. Lebih dari 200.000 orang menghadapi 500.000 orang. Siapa yang punya keberanian ini? Valentino memilikinya. Siapa yang punya nyali ini? Prajurit Maple Pavilion memilikinya. Bahkan jika jumlah prajurit pihak lawan hampir 2 kali lipat dari mereka, mereka tetap tidak akan menyerah. Berlutut, itu sama sekali tidak mungkin. Valentino melambaikan pisau baja lagi sambil berteriak keras. Asosiasi Maple Pavilion. Lawan! 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 Ratusan ribu orang berteriak dengan penuh semangat. Angkat senjata kalian! Perintah Negan dan Derek secara serempak. Negan dan Derek pun mengangkat senjata api di tangan mereka. Selama orang-orang Valentino berani bergerak, 500.000 orang akan langsung menembak. Takutnya, prajurit Valentino yang hanya berjumlah lebih dari 200.000 orang ini tidak bisa menahan serangan mereka selama 10 menit. Saat ini, Valentino mengangkat pisau baja di tangannya dengan sorot mata yang penuh amarah. Pakaian di tubuhnya tertiup angin dan mengeluarkan suara gemuruh. Saat ini, Valentino tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Pedang di tangan Valentino terlihat memesona. Aura pada sekujur tubuhnya juga sangat mendominasi. Suasana di tempat langsung menjadi tegang. Pertempuran akan segera terjadi. Ketua Negan, tunggu sebentar. Pada saat ini, pria paruh baya itu melebarkan matanya dan langsung menghentikan Negan. Negan terlihat kesal. Dia pun berteriak pada pria paruh baya itu. Sialan! Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya kamu khawatir kita akan menderita kerugian besar. Sekarang apa yang kamu khawatirkan lagi? 500.000 orang melawan lebih dari 200.000 orang.
Bukankah itu sangat mudah? Namun, pria paruh baya itu malah tidak terburu-buru dan juga tidak kesal. Dia bahkan bertingkah seperti tidak mendengar kata-kata Negan. Hanya terlihat mata pria paruh baya itu melebar, ekspresinya sedikit linglung, pandangannya tertuju ke arah Valentino. Tunggu sebentar. Aku harus pergi berbicara dengannya. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya. Tatapan matanya masih menatap lurus ke arah Valentino. Kemudian, dia langsung melangkah maju. Tepat ketika Valentino hendak memerintah untuk menyerang, dia melihat pria paruh baya ini perlahan berjalan keluar dari pasukan bandit wilayah barat. Tanpa menunggu Valentino berbicara, pria paruh baya itu langsung membuang senjata api di tangannya, kemudian melemparkan semua peluru dan alat di tubuhnya ke tanah. Setelah itu, pria paruh baya itu perlahan mengangkat tangannya dan berjalan menuju Valentino. Negan tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak keras. Sial! Apa dia sudah gila? Namun, pria paruh baya ini seperti kerasukan. Dia tetap menatap lurus ke arah Valentino dan terus berjalan ke arah Valentino. Hentikan dia! Teriak Negan. Namun kali ini, pria paruh baya itu akhirnya mendengarnya. Bawahanku, awasi mereka. Siapapun yang menghentikanku, langsung tembak saja. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya sambil berkata tanpa menoleh ke belakang. Ketika perintah ini dikeluarkan, Negan langsung tercengang. Saat ini, Dawek juga merasa sangat tidak puas. Namun, dia juga tidak banyak bicara. Karena sangat mustahil baginya untuk menaklukkan asosiasi Maple Pavilion dengan kekuatan sendiri. Jadi, Dawek tidak berani banyak ikut campur dalam urusan wilayah barat. Sial! Dia pasti sudah gila! Negan sangat marah. Dia pun menggertakkan giginya dengan erat. Banyak orang wilayah barat mengikuti pandangan pria paruh baya ini melihat ke arah Valentino. Pada saat ini, beberapa pria paruh baya lainnya juga terkejut. Mereka tanpa sadar menelan ludah. Ini. Beberapa pria paruh baya itu saling bertatapan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak menunjukkannya, melainkan menekan kegelisahan di dalam hati untuk sementara waktu. Pria paruh baya itu berjalan semakin dekat, Chris dan lainnya pun segera menjadi waspada. Mundur ke belakang! Mario mengernyit sambil melangkah maju. Walau pria paruh baya itu telah mengeluarkan semua senjatanya, dia tetap tidak boleh sembarangan mendekati Valentino. Kamu boleh memeriksa tubuhku. Aku tidak membawa apapun. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata pada Kak Valentino kalian. Pria paruh baya itu menatap Mario dengan tatapan tulus. Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan membantumu menyampaikannya. Mario mengernyit. Dia tetap tidak mau membiarkan pria paruh baya itu lewat. Aku ingin bertanya sendiri padanya. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya, lalu menoleh untuk melihat Valentino. Dia bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik. Ketika melihat sorot mata pria paruh baya itu, Valentino tiba-tiba berkata, Biarkan dia berjalan kemari. Mario merenung selama 2 detik, lalu melangkah maju dan menggeledah seluruh tubuh pria paruh baya itu. Setelah memastikan bahwa pria paruh baya itu tidak membawa senjata apapun, Mario baru menyampingkan tubuhnya dan memberi jalan. Selama proses ini, pria paruh baya itu tidak melawan dan membiarkan Mario menggeledah tubuhnya. Namun, sorot mata pria paruh baya itu tetap menatap Valentino lekat-lekat. Setelah Mario memberi jalan, pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan dengan cepat berjalan ke arah Valentino. Pria paruh baya itu mendongak untuk menatap Valentino yang berada di atas mobil. Dia pun beberapa kali menelan ludahnya. Setelah mendekat, pria paruh baya itu bisa melihat pisau baja di tangan Valentino lebih jelas. Pada saat ini, pria paruh baya itu sontak kaget. Kemudian, matanya terlihat memerah.
Kegembiraan di kedalaman matanya pun ditunjukkan dengan jelas. Pria paruh baya itu terdiam selama beberapa detik, lalu menatap Valentino sambil berkata, Aku ingin melihat pisau ini. Valentino mengernyit pelan. Dia menunduk untuk melihat pisau baja di tangannya, lalu menatap pria paruh baya itu dengan curiga. Aku hanya akan melihat sekali. Apa boleh? Anggap saja, aku mohon padamu. Aku akan mengabulkan semua hal yang ingin kamu lakukan. Pria paruh baya itu maju selangkah lagi. Sorot matanya terlihat sangat bersemangat. Bab 2276, memohon. Valentino refleks mengernyit saat melihat pria paruh baya itu bersikap seperti ini. Dia tahu bahwa kegembiraan yang terkubur jauh di dalam sorot mata paruh baya itu jelas tidak palsu. Sebaliknya, itu adalah semacam kegembiraan dan antusias yang berasal dari lubuk hati. Dia seolah-olah akhirnya bisa bertemu dengan seorang teman lama yang dia rindukan selama bertahun-tahun. Valentino berpikir, mungkinkah pria paruh baya ini adalah pemilik pisau ini? Memikirkan hal ini, Valentino makin mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Rose pernah memberitahunya bahwa asal-usul pisau ini tidak sederhana. Pengerjaannya lebih mirip teknologi penempaan periode senjata tempur jarak dekat di wilayah barat. Mungkinkah pisau ini sungguh ada hubungan dengan wilayah barat? Namun, Paman Evan hanyalah pemilik kedai mie. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan wilayah barat? Pemilik kedai mie, Kota Neo. Wilayah barat. Valentino melafalkan kata-kata ini di dalam hati sambil tanpa sadar berbalik untuk melihat Hendrik. Dia menjadi makin curiga bahwa Paman Evan, pemilik kedai mie, menyembunyikan rahasia besar. Setidaknya, dia pasti bukan hanya seorang petani yang suka memasak mie. Valentino bahkan bertanya-tanya apakah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Wijaya atau tidak. Lagi pula, Tuan Besar Wijaya memang meninggalkan banyak bantuan besar untuk Valentino selama ini. Oleh karena itu, tidak heran kalau Valentino bisa berpikir seperti itu saat ini. Namun, saat ini Hendrik juga bingung. Dia sama sekali tidak memahami situasi di depannya. Kumohon, biarkan aku melihatnya. Biarkan aku melihatnya, boleh? Melihat Valentino tidak berbicara, pria paruh baya itu berbicara lagi. Bahkan ada harapan yang kuat di sorot matanya. Lebih tepatnya, memohon. Saat ini, Valentino benar-benar bingung dengan pria paruh baya ini. Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak berdiri bersama timnya, melainkan menurunkan senjatanya dan datang ke sisi Valentino. Hanya untuk melihat pisau di tangannya. Harus diketahui bahwa situasi antara kedua belah pihak saat ini sangatlah tegang. Sebagai musuh Valentino, pria paruh baya ini berani datang, tapi dia juga mungkin tidak bisa keluar. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Mungkinkah pisau ini lebih penting daripada nyawanya sendiri? Ini. Pada saat ini, Valentino merasa agak ragu. Kak Valentino, jangan berikan padanya. Bajingan ini pasti akan mencoba menebasmu dengan pisau itu. Chris mendengus dingin, lalu sambil tertatih-tatih, dia mendorong pria paruh baya itu ke samping. Raut wajah Chris tampak sangat tidak senang. Sekarang, banyak prajurit Maple Pavilion yang mati dan terluka di tangan bandit wilayah barat. Kebencian Chris terhadap para bandit dari wilayah barat sudah pasti telah mencapai puncaknya. Kalau bukan karena Valentino tidak membiarkannya, Chris sudah akan menembak pria paruh baya ini sekarang, tidak peduli lagi dengan moral atau apapun itu. Berbicara tentang moral kepada musuh yang tidak punya moral adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Tidak akan. Percayalah, aku tidak akan sembarangan. Aku sungguh hanya ingin melihat pisau itu, boleh? Pria paruh baya itu terus melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Sorot mata dan nada bicaranya sangat tulus. Sialan! Siapa yang akan percaya? Kenapa aku harus percaya padamu? Chris tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, lalu hendak memukul leher pria paruh baya itu. Bercanda, ya?
Pria Parubaya ini adalah bandit wilayah barat. Memangnya bandit wilayah barat bisa dipercaya? Sedangkan saat ini bandit wilayah barat ini ingin mengambil pisau Valentino dan dia juga berdiri di samping Valentino. Apa yang ingin dia lakukan? Chris curiga dia ingin mencelakai Valentino. Hal ini jelas bukan tanpa alasan. Saat ini, Mario juga tidak berbicara. Masalah ini terkait keselamatan Valentino. Tak peduli seberapa hati-hati mereka, itu juga tidak berlebihan. Chris membelalakan matanya, telapak tangannya menempel erat di leher Parubaya itu. Hei, dia sangat bodoh. Sudah kubilang kalian jangan belajar darinya. Dia pasti takut mati, jadi dia ingin menyerah dan bernegosiasi. Apa hasilnya? Akibatnya, Valentino tidak mau bernegosiasi. Menurutmu, kalau dia tidak bodoh, jadi apa? Negan tertawa ketika dia melihat bahwa pria Parubaya itu dikendalikan oleh Chris. Ekspresi wajah Negan tampak sangat menghina. Sebagian besar ketua lain dari wilayah barat pun tertawa setuju. Hanya ada 4 pria Parubaya yang tidak tertawa, bahkan ekspresi mereka terlihat serius. Jauh di dalam mata mereka, tampak sebuah harapan yang mendalam. Seolah-olah mereka juga mengharapkan sesuatu. Aku sungguh tidak berniat jahat. Aku hanya akan berdiri di sini. Jarakku masih ada 5 meter dari Kak Valentino. Kamu minta dia tunjukkan pisaunya padaku. Aku berjanji, asal aku melihatnya, tidak peduli apa hasilnya, aku dan 50.000 orangku tidak akan terus berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Pria Parubaya itu memandang Chris sambil berbisik dengan nada serius. Apa? Chris tertegun sejenak. Mario juga terlihat terkejut, bahkan Valentino sampai memicingkan matanya. Saat ini, kalau pihak wilayah barat ada yang mundur dari pertempuran, itu pasti akan menjadi hal yang bagus bagi Valentino dan yang lainnya. Karena bandit wilayah barat berkurang 1, bahaya di pihak mereka juga akan berkurang 1 poin. Sedangkan pria Parubaya ini memiliki 50.000 orang. Kalau mereka tidak berpartisipasi dalam aksi melawan Valentino, itu pasti akan menjadi hal yang sangat bagus. Tekanan asosiasi Maple Pavilion juga akan berkurang banyak dalam sekejap. Oleh karena itu, yang terpenting dari masalah ini adalah, apakah kata-kata pria Parubaya ini layak untuk dipercaya? Omong kosong! Kalian bandit wilayah barat adalah sekelompok orang yang tidak bermoral. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Telapak tangan Chris mengendur sejenak, lalu tiba-tiba mengencang lagi. Chris, lepaskan! Pada saat ini, Valentino berbicara dengan lembut. Chris tertegun sejenak. Setelah ragu sesaat, dia pun melepaskan pria Parubaya itu. Pria Parubaya itu mengembuskan napas, kemudian dia kembali menatap Valentino. Beri aku alasan kenapa aku harus menunjukkan pisau itu. Valentino menatap pria Parubaya itu selama beberapa saat, lalu bertanya dengan pelan. Oke. Pria Parubaya itu mengangguk, lalu berdiri tegak sambil berkata, Aku tahu pisau itu. Kalau aku tidak salah lihat, pisau itu milik temanku, jadi aku ingin memastikannya. Valentino memicingkan matanya, lalu bertanya, Apa kamu yakin temanmu bukan musuhmu? Aku ingin mendengar yang sesungguhnya. Ketika Valentino selesai berkata, pria Parubaya itu tidak terburu-buru untuk menjawab dan Valentino tidak berniat untuk mendesaknya. Jawaban pria Parubaya ini cukup penting. Kalau pemilik pisau ini adalah teman pria Parubaya ini, maka Valentino mungkin juga bisa berteman dengan pria Parubaya ini. Akan tetapi, jika pemilik pisau ini adalah musuh pria Parubaya ini, kalau Valentino berteman dengan pemilik pisau ini, dia akan menjadi musuh pria Parubaya ini. Oleh karena itu, jawaban pria Parubaya ini cukup penting. Aku sedang mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, pria Parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan tatapan serius. Dia adalah temanku. Teman yang amat sangat penting. Setelah pria Parubaya itu selesai berbicara,
dia menatap Valentino dengan sorot mata yang sangat tulus. "Bam, kelontang!" Setelah beberapa saat, Valentino pun mengangguk dan melempar pisau itu. Bab 2277, Pedang Raja Darah 2. Dengan suara hantaman yang keras, pisau baja itu terjatuh di tanah lapang di depan pria paruh baya itu. Hanya mendengar suara dentuman dan melihat asap dan debu yang berterbangan, sudah bisa melihat betapa beratnya pisau ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Saat melihat pemandangan ini, Negan dan yang lainnya seketika kebingungan. Bahkan Dawek juga menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di depan sana. Karena jarak mereka sangat jauh, mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Valentino dan yang lainnya. Kenapa Valentino memberinya pisau? Valentino mau menyuruhnya untuk bunuh diri atau apa? Kenapa aku tidak menyadari betapa bodohnya dia? Dia bukannya tetap di dalam tim, tapi malah pergi ke tempat Valentino untuk bunuh diri dan mati. Sial! Sepertinya otaknya sudah rusak. Banyak ketua kamp yang tercengang ketika melihat adegan itu. Krok! Krok! Pada saat ini, banyak bandit wilayah barat yang tiba-tiba mengangkat senjata mereka dan membidik para ketua yang berbicara. Hati-hati dengan ucapan kalian, itu adalah ketua kami. Seorang ajudan memandang ketua itu dengan tatapan dingin. Moncong SMG di tangannya sedang menghadap ke tanah. Brengsek! Semua orang pun mengutuk diam-diam. Mereka baru ingat bahwa pria paruh baya itu memiliki bawahan yang jumlahnya hampir mencapai 50.000 orang. Meski pria paruh baya itu tidak ada di sini, semua bawahannya ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menodong senjata ke ketua kami? Segera setelah itu, bawahan para ketua ini juga tidak senang dan segera mengangkat senjata mereka. Apa yang kalian lakukan? Letakkan! Apa kalian sudah gila? Sekarang, arahkan moncong pistolnya keluar! Negan melihat mereka yang hendak bertikai pun segera berdiri dan memarahi mereka. Mereka pun saling memelototi, kemudian dengan gan menyimpan senjata api mereka. Bagaimanapun, mereka juga tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk bertikai. Mengenai apa yang harus mereka lakukan, mereka harus menunggu pria paruh baya itu kembali. Di bawah tatapan semua orang, pria paruh baya itu perlahan berjongkok. Sepasang matanya menatap pisau itu lekat-lekat. Kemudian, pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengulurkan tangannya, hendak mengambil pisau itu. Namun, dia segera menarik kembali telapak tangannya, lalu menyekat tangannya. Setelah itu, dia kembali mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mengambil pisau itu dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang memegang harta langka. Huu! Huu! Merasakan berat pisau ini, dia menatap pisau itu dari dekat selama beberapa saat. Kemudian napas pria paruh baya itu langsung menjadi sangat berat. Pria paruh baya itu perlahan berlutut. Dengan napas terengah-engah, dia mengeluarkan handuk dan membersihkan pisau itu dari lumpur. Valentino mengerutkan kening sambil menatap pria paruh baya itu. Dia mengamati ekspresi dan setiap gerakan pria paruh baya itu dengan cermat. Sedangkan Chris dan Mario, mereka juga sedang berjaga-jaga dengan waspada. Senjata api di tangan mereka telah dimuat. Meskipun pria paruh baya ini berjarak 5 meter dari Valentino, tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan tiba-tiba melemparkan pisau baja ke arah Valentino atau tidak. Jadi, mereka tetap harus waspada. Pria paruh baya itu perlahan menyeka pisaunya, lalu mengambil dan melihat gagangnya. Valentino ingat ada satu kata di gagang pisau. Kalau dijelaskan dari bahasa negara Amari, kata itu berarti darah. Namun, Valentino masih tidak tahu apa arti dari kata tersebut. Namun, kalau dilihat dari sikap pria paruh baya ini, pisau ini mungkin sungguh bukan pisau biasa. Itu dia! Itu dia! Pria paruh baya itu memperhatikan dengan cermat dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri,
seolah-olah dia sudah gila. Tanpa menunggu Valentino berbicara, pria paruh baya itu tiba-tiba meraih gagang pisau, kemudian menggesek ke arah lengannya. "Apa yang kamu lakukan? Pisau ini sangat tajam." Valentino langsung mengernyit dan menghentikannya. Rose baru merasakan ketajaman pisau dengan jarinya dan jarinya langsung terluka. Kalau pria paruh baya ini mengarahkan pisau ini ke lengannya, begitu goyah sedikit saja, dia mungkin tanpa sengaja menebas lengannya. "Aku tahu." Pria paruh baya itu mengangguk tanpa mengangkat kepalanya, kemudian terus bergerak. Orang-orang di sekitar pun serempak melebarkan mata mereka. Pria paruh baya ini benar-benar ingin bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya di depan Valentino. "Ketua, berhenti!" Puluhan ribu bawahan pria paruh baya itu segera melangkah maju. "Berhenti! Jangan kemari!" Namun, pria paruh baya itu tiba-tiba menoleh dan berteriak keras pada semua bawahannya. Selesai berteriak, para bawahannya terpaksa menggertakkan gigi mereka dan berhenti. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, lalu memegang pisau di tangan kanannya dan menyayat pisau itu ke lengan kirinya dengan pelan. Shung! Pisau yang sangat tajam itu langsung menyayat kulit pria paruh baya itu. Darah pun mulai mengalir di sepanjang tepi pisau. Namun, pria paruh baya itu tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, jadi dia tidak memotong pembuluh darah utamanya. Namun meski begitu, darah segar terus mengalir perlahan di sepanjang bilah pisau. Sedangkan apa yang dilakukan pria paruh baya itu selanjutnya membuat Valentino kembali mengerutkan keningnya. Dia melihat pria paruh baya itu mengepalkan tangan kirinya, lalu meneteskan darah pada pisau itu. Tes! Tes! Tetes demi tetes darah jatuh di bilah pisau. "Kenapa rasanya dia terlihat seperti orang gila?" Chris mengulurkan tangannya untuk menyenggol Mario. Setelah itu, Chris mencebik sambil bertanya. Saat Mario hendak berbicara, dia tiba-tiba melebarkan matanya, lalu menunjuk pria paruh baya itu sambil berkata, "Lihat pisau itu." Chris mengerutkan kening dan menoleh. Ketika melihat pemandangan di depannya, dia sontak tercengang. Banyak darah sudah menetes di bilah pisau yang berkilau dingin. Namun, pemandangan yang mencengangkan pun muncul. Darah pada bilahnya tidak menempel pada pisaunya, tetapi segera mengalir pada bilahnya. Pisau itu seolah-olah ada lapisan minyak yang tak terlihat pada bilahnya, sehingga darah tidak bisa menempel di pisau itu. Pisaunya tidak berlumuran darah, ini. Hendrik yang berada di kejauhan sontak membelalakan matanya. Jangan-jangan! Jantung Hendrik berdebar kencang, kemudian dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Valentino. Dia sama sekali tidak percaya. Sejak kapan Valentino mendapatkan benda ini? Valentino tidak menyadari bahwa saat ini Hendrik sedang menatapnya. Dia juga sedang menatap pisau itu. Pisau ini bukan karena darah tidak bisa menempel pada pisaunya. Sebaliknya, semua darah itu mengalir di sepanjang bilah pisau. Oleh karena itu, adegan ini pun muncul. Pisau yang berkilau dingin itu terlihat sangat bersih. Akan tetapi bagian bilahnya dialiri darah segar, membentuk sebuah garis merah yang panjang. Lebarnya sangat kecil, tetapi terus mengalir di sepanjang bilahnya. Itu tampak seperti pisau prak dengan bilah merah. Ini! Valentino tertegun selama beberapa saat. Apakah itu karena memakai bahan khusus atau efek dari proses penempaannya? Makanya pisau ini bisa seperti ini. Sedangkan pria paruh baya itu langsung menangis terseduh-seduh ketika melihat pemandangan ini. Itu dia. Pedang Raja Darah. Pria paruh baya itu berusaha mengendalikan emosinya sambil bergumam sendiri. Di kejauhan, Hendrik pun bergumam. Pedang Raja Darah. Pedang Raja Darah telah muncul. Bab 2278, Legenda Masa Lalu 3. Hendrik pertama kali mendengar tentang pedang Raja Darah sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu,
Di tanah wilayah barat ini, ada legenda mengenai pedang Raja Darah. Beberapa dekade yang lalu, ketika bandit wilayah barat masih saling bertarung, kebanyakan dari mereka menggunakan senjata tempur jarak dekat. Ini bisa disebut sebagai periode senjata tempur jarak dekat. Selama periode ini, sebuah kelompok bernama Pasukan Pedang Darah pun lahir di wilayah barat. Anggota pasukan itu tidak banyak, tapi mereka semua sangat berani dan kejam. Saat membantai bandit wilayah barat, mereka seperti membunuh semut. Sama sekali tidak berbelas kasihan. Pemimpin pasukan pedang darah, Bosco Evan, pedang darah menjadi sangat terkenal di wilayah barat. Di tangannya, pedang darah yang terbuat dari bahan khusus dan teknologi penempaan khusus pun dikenal sebagai Raja Pedang. Pedang itu bisa memotong besi seperti memotong mentega dan membunuh orang dengan mudah. Pedang darah Bosco memimpin para prajurit untuk bertempur dalam banyak pertempuran legendaris di wilayah barat. Valentino adalah legenda pada era saat ini. Sedangkan pedang darah Bosco adalah legenda 20 tahun yang lalu. Bahkan Tuan Besar Wijaya yang dulunya adalah seorang panglima bintang 3 juga pernah mendengar tentang orang ini. Ketika Hendrik mendengar tentang orang ini, dia mendengarnya dari Tuan Besar Wijaya. Katanya Tuan Besar Wijaya pernah berurusan dengan pedang darah milik Bosco. Bahkan Hendrik juga curiga bahwa mereka berdua sepertinya pernah bertarung. Akan tetapi, tidak ada yang bisa menebak hasilnya. Setelah itu, ketika Tuan Besar Wijaya menemukan Valentino, dia pun mulai pensiun bersama Hendrik. Jadi, dia tidak mengetahui masalah di wilayah barat lagi. Tak disangka, lebih dari 20 tahun telah berlalu dan pasukan pedang darah wilayah barat sudah tidak ada lagi. Bahkan pedang Raja Darah ini telah jatuh ke tangan Valentino. Hendrik terus berpikir keras. Dia tidak mengerti dari mana pisau Valentino berasal. Aku melihatmu lagi. Aku melihatmu lagi. Tapi bagaimana dengan dia? Pria paruh baya itu menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air mata di matanya, lalu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Valentino dengan mata merah. Valentino tampak acuh tak acuh dan menatap pria paruh baya itu. Aku ingin bertanya, kamu dapat pisau ini dari mana? Nada bicara pria paruh baya itu seolah sedang menginterogasi seorang tawanan. Bam! Chris tiba-tiba maju selangkah, lalu menendang ke arah pria paruh baya itu. Kulihat kamu sudah agak keterlaluan. Dengan nada menginterogasi seperti itu, kamu sedang berbicara dengan siapa? Ketika Chris mengulurkan kakinya, dia langsung merasakan rasa sakit yang besar dan buru-buru menopang pada Mario sebelum dia terjatuh. Pria paruh baya itu mundur beberapa langkah dan jejak kaki besar pun muncul di tubuhnya. Tapi dia mengabaikannya dan kembali menatap Valentino. Sejak aku berjalan ke dalam timu, aku tidak berencana untuk keluar hidup-hidup. Sekarang, aku sedang bertanya dari mana kamu mendapatkan pisau ini? Kalau kamu tidak memberitahuku alasannya, aku tidak akan diam saja. Kamu bisa membunuhku, tapi aku masih memiliki 50.000 prajurit. Mereka akan membunuh kalian semua satu persatu hingga lenyap. Ekspresi pria paruh baya itu penuh dengan kegilaan dan sorot matanya tampak menggila. Valentino bisa melihat sikap gilanya itu semacam orang yang tak takut mati, seperti hewan liar yang menggila. Brengsek, kamu mau ancam siapa? Chris kembali meledak marah dan ingin melangkah ke depan lagi. Kamu berhentilah sebentar. Dengar apa yang ingin dikatakan Kak Valentino. Mario menarik Chris kembali, lalu mengernyit sambil memarahinya. Sialan! Dia membuatku murka. Aku akan memenggal kepalanya sekarang juga. Chris mengumpat sambil berdiri di tempat dengan marah. Pisau ini diberikan orang lain kepadaku. Valentino mengamati ekspresi pria paruh baya itu, lalu berkata dengan jujur. Omong kosong! Pisau ini tidak akan pernah meninggalkan telapak tangannya dengan mudah. Pedang Raja Darah. Kalau pedangnya ada, begitu pula dengan orangnya. Kalau orangnya mati, pedangnya hancur. Kamu sedang berbohong. Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi sangat marah.
Dia pun menunjuk Valentino sambil meraung dengan suara rendah. Jantung Hendrik juga langsung tersentak. Setiap anggota pasukan pedang darah tidak akan pernah meninggalkan pedang mereka. Hal ini juga beredar luas. Jadi, asal-usul pisau Valentino benar-benar agak tidak jelas. "Brengsek! Dasar sialan!" Ketika Chris mendengar pria paruh baya itu memarahi Valentino, dia ingin segera berlari ke sana lagi. Valentino mengernyit, lalu melambaikan tangannya untuk menghentikan Chris. Chris mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Kemudian, dia pun menoleh ke samping sambil mendengus dingin. Valentino menatap pria paruh baya itu. Sepertinya Valentino menyadari sesuatu. Pria paruh baya ini sampai mengabaikan nyawanya sendiri demi pisau ini. Jadi pisau ini pasti sangat penting. Mungkin temannya adalah Paman Evan yang buka kedai mie? Kalau begitu, maka masih ada yang ingin Valentino bicarakan dengannya. "Pisau itu memang diberikan seseorang. Dia..." Valentino membuka mulutnya, hendak berbicara. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh pria paruh baya itu. "Siapa yang memberikannya padamu? Siapa dia? Siapa namanya?" Pria paruh baya itu menatap Valentino sambil menggertakkan giginya dan bertanya. "Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu marganya. Marganya Evan." Valentino mengernyit beberapa saat, lalu berkata pelan. Tepat setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, pria paruh baya itu tiba-tiba membelalakan matanya dan dia seketika terkejut. Raut wajahnya pun makin pucat. Sekujur tubuhnya gemetaran hebat, sampai pedang darah di tangannya juga ikut bergetar. Evan." Mata pria paruh baya itu langsung memerah. Kemudian dia terduduk di tanah lagi dengan suara gedebuk keras, seolah-olah seluruh tubuhnya tidak punya tenaga. Evan." Hendrik juga ikut tersentak. Mungkinkah pedang ini diberikan oleh pasukan pedang darah Bosco Evan kepada Valentino? Apa ini sedang bercanda? Sebagian besar tokoh penting yang Valentino kenal, Hendrik juga kenal. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Valentino ternyata mengenal Bosco, pasukan pedang darah dari wilayah barat. Apa yang dilakukan Tuan Muda Valentino selama 3 tahun di Kota Neo? Mungkinkah dia telah menyiapkan banyak hal selama 3 tahun di Kota Neo? Hendrik membelalakan matanya sambil bergumam dalam hatinya. "Kenapa dia memberikannya padamu? Di mana dia? Apakah dia yang memberikannya padamu atau kamu yang merebut pedang ini darinya?" Ketika mengungkit hal ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berdiri, lalu mengangkat pedangnya dan mengarahkan ujung pedang itu kepada Valentino. "Bicaralah! Apa kamu membunuhnya dan merebut pisau ini darinya?" Gigi pria paruh baya itu gemertak, sorot matanya dipenuhi amarah. Seolah-olah begitu jawaban Valentino membuatnya tidak puas, dia akan langsung menyerang Valentino. Pada saat ini, para prajurit Maple Pavilion mengangkat senjata api mereka dan membidik pria paruh baya itu. Negan dan Dawek sama-sama merasa sangat kebingungan. "Sial! Apa yang mereka bicarakan? Apakah ada bisa membaca gerak bibir? Bantu aku melihat apa yang mereka bicarakan." Derek mengumpat. Hatinya merasa sangat cemas. Melihat ketegangan antara pria paruh baya dan Valentino, tapi Negan dan Derek sama sekali tidak bisa mendengar suara mereka. Situasi ini membuat mereka sangat cemas. Para bawahan wilayah barat Negan juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu. "Ketua Negan, bagaimana kalau kita memerintahkan serangan?" Salah seorang ketua berbisik, menanyakan pendapat Negan. "Ketua kami ada di sana. Kami tidak akan menembak." Bab 2279, apa yang bisa kamu lakukan padaku? 4. Namun, sebelum Negan sempat berbicara, ajudan pria paruh baya itu mendengus dengan sinis. "Brengsek!" Negan mengutuk dalam hatinya, kemudian terpaksa membatalkan rencana perang untuk sementara waktu. Bagaimanapun,
50.000 orang di bawah pria parubaya ini bukanlah kekuatan kecil. Mau tak mau Negan harus menganggap serius hal ini. Sedangkan Dawek hanya memiliki 100.000 orang dan para bandit wilayah barat tidak mengambil tindakan. Jadi Negan dan yang lainnya makin tidak berani bertindak gegabah. Kalau tidak, 100.000 orang ini tidak akan cukup untuk melawan asosiasi Maple Pavilion. Karena itu, keduanya pun menunggu dengan tenang. Turunkan senjata kalian. Valentino melambaikan tangannya, memberi isyarat agar prajurit Maple Pavilion meletakkan senjata api mereka. Sekarang, dia juga sangat penasaran dengan asal-usul pisau ini dan identitas Paman Evan. Kalau prajurit Maple Pavilion tidak sengaja salah tembak, maka tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Valentino. Katakan, aku menyuruhmu untuk mengatakannya. Apa kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya, lalu merebut pedangnya? Kalau tidak, dia tidak mungkin akan memberikannya padamu. 20 tahun yang lalu, dia menyimpan senjatanya dan dia tidak lagi berperang. Dia mengatakan bahwa pisau ini tidak akan pernah melihat matahari lagi dalam hidupnya, kecuali dia mati. Kamu pasti berbohong. Kamu pasti telah membunuhnya. Makin bicara, pria parubaya itu makin bersemangat. Dia bahkan ingin berlari menuju Valentino. Dia adalah temanku. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ekspresi Valentino tetap tidak berubah dan berkata dengan santai. Shoo! Mendengar ini, langkah kaki pria parubaya itu berhenti mendadak dan berdiri di sana. Teman. Pria parubaya itu menggumamkan kata itu. Kalau Valentino adalah teman orang itu, maka dia tidak boleh kasar pada Valentino. Orang itu adalah seorang raja dan temannya raja tentu saja memiliki status yang lebih tinggi daripada pria parubaya ini. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Pria parubaya itu terdiam selama beberapa saat, lalu menatap Valentino lagi sambil bertanya. Ketika pria parubaya itu mengatakan hal ini, Valentino sedikit terdiam. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk membuktikannya. Melihat keheningan Valentino, Hendrik dan yang lainnya sedikit gugup. Kalau Valentino tidak bisa menjawabnya, takutnya masalah ini hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Kalau masalah ini berakhir buruk, ini akan memperburuk keadaan. Pada saat itu, mereka semua, termasuk Valentino, mungkin sungguh akan mati. Dia suka minum bir. Tiba-tiba, Valentino menoleh dengan lembut, lalu menatap pria parubaya itu sambil berkata, dalam ingatan Valentino, Paman Evan akan duduk di depan kedai mie dan minum-minum sendirian setiap ada waktu luang. Kadang-kadang Valentino kebetulan datang, lalu dia akan duduk dan minum-minum sedikit dengan Paman Evan. Itu seharusnya adalah kebiasaan Paman Evan, kan? Namun, ketika pria parubaya itu mendengar jawaban Valentino, sorot matanya berubah dingin. Valentino memiliki firasat buruk saat melihat sorot mata pria parubaya itu. Dia tidak pernah minum bir. Jadi, entah kamu mengada-ada, atau kita sedang membicarakan orang yang berbeda. Pria parubaya itu melihat Valentino berbicara perlahan, raut wajahnya tampak makin dingin. Mungkin orang yang kamu sebutkan itu menyakitinya, makanya orang itu bisa mendapatkan pisau ini. Tapi tidak masalah, meski kamu tidak menyakitinya, kamu tetap harus mati. Siapapun yang ada hubungannya dengan masalah ini harus mati. Pria parubaya itu mendengus dingin, lalu berbalik dan hendak kembali sambil membawa pedang itu. Hentikan, dasar brengsek! Chris akhirnya tidak tahan lagi dan langsung menunjuk pria parubaya itu sambil mengumpat. Namun, pria parubaya itu tetap berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Sekarang dia akan kembali ke timnya, lalu melancarkan serangan habis-habisan. Valentino dan yang lainnya pasti akan mati. Sudah kubilang berhenti! Chris berteriak marah, lalu langsung mengangkat senjata api di tangannya. Hai MPH! Pada saat ini, pria parubaya itu mendengus dengan sinis dan tiba-tiba berbalik dengan cepat. Kemudian, dengan kecepatan luar biasa, pria parubaya itu maju 2 langkah dan mengulurkan pisau itu.
Pisau yang memantulkan cahaya dingin pun diayunkan dengan cepat. Tidak sampai 2 detik, pria parubaya itu sudah menodong pisau itu di leher Chris. Dalam sekejap mata, semua penonton pun terkejut. Tidak ada yang menyangka pria parubaya ini akan memiliki kecepatan secepat itu. Chris sangat bingung. Bahkan sebelum dia bisa mengangkat senjatanya, dia langsung dikendalikan oleh pria parubaya dengan pisau. Brengsek! Danny dan Reggie diam-diam mengumpat pada saat bersamaan. Valentino juga sangat terkejut, kemudian dia menyipitkan matanya. Pria parubaya ini ternyata adalah seorang ahli bela diri. Dia adalah seorang ahli bela diri yang sangat hebat. Dari keterampilannya ini, bisa dilihat seberapa kuat kekuatan tempurnya. Takutnya walau Valentino bertarung dengannya, siapa yang akan menang pun tidak bisa dipastikan. Pasukan pedang darah dari wilayah barat adalah prajurit pemberani dan pandai bertarung. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hendrik mendesah dalam hati, lalu bergumam sendiri. Aku bisa datang dan pergi seenaknya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sebelumnya, aku adalah bandit wilayah barat, tapi pedang Raja Darah adalah yang utama. Maka aku adalah anggota pasukan pedang darah. Kamu tidak berhak untuk menghentikanku. Sorot mata pria parubaya itu tampak sangat dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Pada saat ini, pria parubaya itu tampaknya telah mendapatkan kembali wibawanya yang dulu. Ini membuat orang sangat tercengang. Banyak prajurit Maple Pavilion di sekitar refleks bergidik ngeri. Sulit membayangkan bahwa pria parubaya ini, seorang diri dalam pasukan prajurit Maple Pavilion bisa mengalahkan Chris dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, meski mereka memiliki senjata di tangan mereka, siapa yang berani menggunakannya dengan mudah? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa tajamnya pedang itu. Begitu pria parubaya itu menggerakkan tangannya sedikit, dia bisa langsung memotong pembuluh darah utama di leher Chris. Hei, bagus. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Derek tersenyum, ekspresinya tampak sangat senang. Negan dan yang lainnya juga sangat senang ketika melihat pemandangan ini. Pria parubaya ini telah bernegosiasi dengan Valentino untuk waktu yang lama, tapi juga sekaligus mengalahkan salah satu tokoh besar mereka. Dengan adanya orang ini sebagai tawanan, bukankah Valentino dan yang lainnya hanya akan mati dengan patuh? Aku tidak menyangka dia akan memberikan kontribusi berjasa. Haha! Negan tertawa terbahak-bahak. Hatinya sangat bahagia. Sekarang mereka hanya perlu menunggu pria parubaya itu untuk membawa Chris kembali, kemudian mereka sudah bisa meluncurkan serangan. Di bawah serangan dua belah pihak bersama dengan pria bernama Derek itu, asosiasi Maple Pavilion tidak akan bisa bertahan lama. Sekarang, aku tidak hanya akan kembali, tapi aku juga akan membawamu kembali. Setelah itu, aku akan membantai kalian semua. Ekspresi pria parubaya itu terlihat sangat dingin. Dia menatap Chris sambil berkata dengan santai. Ayo pergi. Sambil berbicara, dia mencengkeram gagang pisau dengan kuat. Chris bahkan bisa merasakan betapa dinginnya bilah pisau yang tajam itu yang hendak merobek kulitnya. Menghadapi ancaman hidup dan mati seperti itu, sepertinya hampir 99% orang tidak bisa tetap tenang. Hampir 99,9% orang akan dikendalikan dan mendengar perintah dengan patuh. Namun, Chris adalah salah satu dari 0,1% orang itu. Brengsek, hanya kamu pun berani mengancamku. Chris berdiri diam, lalu menarik baut tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tiba-tiba mengangkat moncong senjatanya. Bab 2280, melihat matahari lagi 5. Meski lehernya sedang ditodong dengan pisau oleh seseorang, Chris sama sekali tidak takut. Chris! Valentino tiba-tiba berteriak, menghentikan gerakan Chris, kemudian melompat keluar dari mobil. Sorot mata dan aura pria parubaya itu memberitahu Valentino bahwa dia sungguh berani menebas Chris dengan pisau itu. Valentino pasti tidak mau mengambil nyawa Chris untuk bertaruh.
Usianya sekitar 45 tahun dan tingginya kira-kira 175 cm. Rambut pendek, dia suka pakai baju hitam. Valentino berkata sambil berjalan dan menatap pria paruh baya itu. Inilah yang bisa dia pikirkan tentang penampilan Paman Evan dengan tergesa-gesa. Semua yang kamu katakan itu, siapapun bisa mengarangnya. Selain itu, dia tidak pernah minum bir. Pria paruh baya itu bahkan tidak melihat Valentino, tapi masih menatap Chris lekat-lekat. Agar perhatiannya tidak teralihkan dan Chris memanfaatkan kekacauan untuk melepaskan diri dari kendalinya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan nyawa Chris untuk memastikan bahwa dia bisa pergi dengan selamat. Valentino mengernyit, lalu berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa kebiasaan hidupnya tidak akan berubah? Dia memang tidak akan berubah." Pria paruh baya itu menggertakkan giginya sembari berkata dengan keras kepala, "Berhenti beromong kosong! Aku akan membawanya pergi sekarang juga." Pria paruh baya itu berhenti sesaat, sama sekali tidak memberi kesempatan pada Valentino untuk berbicara. Dia sekarang telah yakin bahwa orang itu sudah mati. Kalau tidak, pedang Raja Darah ini, yang telah disegel dan disimpan, tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Valentino menatap pria paruh baya itu sambil memutar otak untuk memikirkan segala hal tentang Paman Evan. Pria paruh baya itu mencibir dengan sinis, kemudian hendak membawa Chris pergi. "Mie yang dia masak sangat enak." Tiba-tiba, Valentino maju selangkah sambil berkata kepada pria paruh baya itu, "Mampuslah! Apa hubungannya ini dengan mie?" Dani menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Banyak orang juga tak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa Valentino mengatakan omong kosong itu pada saat segenting ini? Apa hubungannya dengan memasak? Tampaknya Chris sudah pasti akan dibawa pergi. Sedangkan Chris juga sudah siap mati. Dia pasti tidak akan mengikuti pria paruh baya itu ke bandit wilayah barat. Kalau tidak, bandit wilayah barat pasti akan memanfaatkannya untuk memaksa Valentino. Chris tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tepat ketika semua orang merasa bahwa kata-kata Valentino adalah omong kosong, pria paruh baya itu sontak berhenti. Lalu dia tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino. Sorot matanya penuh dengan rasa tak percaya yang terkubur di dalamnya. Melihat sikap pria paruh baya itu, semua orang refleks tertegun. Apakah kata-kata Valentino benaran berhasil? Valentino pun mengembuskan napasnya dengan pelan. Sepertinya kali ini ucapan dia benar. Hal yang paling umum adalah hal-hal yang paling mudah diabaikan. Valentino dan Paman Evan saling mengenal karena semangkuk mie. Ini adalah hal terspesial dari Paman Evan. "Apa? Mie apa?" Pria paruh baya itu membelalakan matanya sambil menatap Valentino dan bertanya, "Mie daun bawang, murni buatan tangan. Sangat lezat." Valentino memandang pria paruh baya itu sambil menambahkan dengan nada ringan, "Ih!" Mata pria paruh baya itu terbelalak lagi, kemudian dia meletakkan pisau yang menodong leher Chris dengan pelan. Tidak banyak yang tahu kalau orang itu bisa memasak mie. Hanya orang terdekat orang itu yang cukup beruntung untuk mengetahuinya. Karena tidak ada yang akan percaya bahwa iblis yang menggunakan pedang Raja Darah untuk membunuh banyak bandit sebenarnya suka masak mie. Namun, pria paruh baya itu tahu. Sedangkan orang yang cukup beruntung memakan mie buatannya pasti dianggap sebagai teman oleh orang itu. Dia suka memotong bawang daun menjadi. Pria paruh baya itu menatap Valentino yang sedang berbicara dengan perlahan. Dia tidak memotongnya menjadi bentuk lingkaran, melainkan dalam bentuk persegi panjang kecil yang beraturan. Keterampilan pisaunya sangat bagus dan ukurannya sangat proporsional. Valentino mengerti maksud pria paruh baya itu dan langsung menjawab, "Bluk!" Pria paruh baya itu terkejut, seolah-olah baru disengat listrik. Kedua kakinya sontak melemas dan ambruk ke tanah. Digabung dengan berbagai karakteristik yang dijelaskan oleh Valentino sebelumnya, dia sudah dapat menentukan bahwa orang yang disebut Valentino sudah pasti adalah orang itu.
Ya, benar. Seperti itu. Dia orangnya. Kamu, kenapa dia memberimu pisau ini? Pria paruh baya itu duduk di tanah dan mengajukan pertanyaan terakhir. Ekspresinya terlihat sangat serius. Aku dan istriku telah mengenalnya hampir 4 tahun. Dia tahu tentang masalah istriku dan aku juga mengatakan kepadanya bahwa aku akan pergi ke wilayah barat. Jadi dia memberiku pisau ini dan mengatakan itu mungkin berguna bagiku. Valentino menatap pria paruh baya itu sambil menjelaskannya dengan singkat. Pria paruh baya itu memandang Valentino selama beberapa saat, lalu mengangguk. Sekarang, pria paruh baya itu akhirnya mengerti maksud orang itu. Aku bisa mempercayaimu dan aku juga bersedia percaya bahwa dia masih hidup. Tapi, sebaiknya kamu tidak membohongiku, karena kamu pasti tidak ingin melihat betapa mengerikannya pasukan pedang darah. Pria paruh baya itu menatap Valentino lagi, nada bicaranya penuh ancaman. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawamu pergi menemuinya. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil menjawab dengan tenang. Bagus. Bagus. Pria paruh baya itu mengangguk perlahan. Setelah diam sejenak, dia pun kembali berkata, Kamu adalah temannya, jadi kamu juga teman kami. Melihat pedang Raja Darah seperti melihat pedang darah Bosco. Hari ini, pasukan pedang darah kembali melihat matahari lagi dan akan membantumu. Valentino. Begitu pria paruh baya itu selesai bicara, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa rumitnya suasana hati pria paruh baya itu saat ini. Tidak akan ada yang paham apa arti pisau ini baginya. Ditambah lagi, apa arti pemilik pisau ini baginya? Sementara itu, Bosco bersedia memberikan pisau ini kepada Valentino, itu sudah mengungkapkan sikapnya dengan jelas. Karena itu, pria paruh baya ini harus melakukan ini. Kak Valentino, kenapa aku merasa bahwa dia sepertinya agak misterius? Chris menyentuh lehernya sambil berjalan ke arah Valentino dan bergumam. Tidak seperti itu. Valentino berdiri di tempat dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menatap punggung pria paruh baya itu. Kilatan penuh arti pun melintas di kemata Valentino. Kenapa tidak seperti itu? Aku merasa dia bertingkah dan berbicara seperti orang gila. Dia memeluk pisau itu sambil menangis dan memohon, padahal itu bukan mayat ketuanya. Chris mencebik, masih terlihat tidak bisa menerimanya. Valentino tersenyum perlahan sambil berkata, Coba kamu bayangkan kalau kita berpisah sekarang. Sampai 20 tahun kemudian, bagaimana rasanya ketika melihat barangku? Setelah Valentino mengatakan ini, Chris langsung membelalakan matanya. Dia refleks terpikir adegan seperti itu dan tiba-tiba hatinya terasa pedih. Kita tidak akan. Chris memelototi Valentino, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Memang tidak akan. Tapi dunia ini tidak bisa diprediksi. Siapa yang bisa memprediksinya? Aku juga tidak menyangka ketika aku kembali membawa kemenangan, Angel akan ditangkap oleh para bandit. Valentino menghela napas dengan pelan, raut wajahnya tampak sangat tidak berdaya. Chris membelalakan matanya, suatu adegan pun refleks muncul di benaknya. Mungkin 20 tahun kemudian, legenda milik asosiasi Maple Pavilion pada akhirnya akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Pada saat itu, ketika mereka mengingat masa lalu, mereka pasti akan sangat emosional. Mereka berbeda dengan kita. Kita adalah saudara sehidup semati. Bab 2281, legenda muncul lagi 6. Chris mengusap ujung hidungnya sambil bergumam lagi. Kita memiliki persahabatan yang sangat dekat, tapi itu tidak berarti orang lain tidak punya. Mungkin, di era yang pernah menjadi milik mereka, perasaan mereka sedalam kita. Valentino menyipitkan matanya. Ada rasa hormat di sorot matanya. Karena orang-orang ini benar-benar bisa disebut senior. Mereka adalah mantan legenda. Sekarang, Valentino akan mempersembahkan legendanya sendiri dan sahabat-sahabatnya. Namun,
Hari ini legenda mereka yang sedang naik daun akan mengalami kemunduran. Mantan legenda pasukan pedang darah mungkin akan hidup kembali. Pria paruh baya itu memiliki 50.000 orang dan dia pasti akan menjadi bantuan yang kuat untuk Valentino serta yang lainnya. Saat ini, pria paruh baya itu sudah berjalan keluar sambil membawa pedangnya. Para prajurit Maple Pavilion diperintahkan oleh Valentino untuk jangan menghentikan pria paruh baya itu. Negan dan Malvern melihat pria paruh baya itu keluar. Seulas senyum muncul di wajah mereka pada saat bersamaan. Mereka tidak tahu kenapa Valentino membiarkan pria paruh baya itu pergi, tapi itu tidak masalah. Selama pria paruh baya itu kembali, mereka bisa langsung melancarkan serangan. Aku sudah lama menunggu momen ini. Derek menjilat bibirnya. Dia menyunggingkan seulas senyuman dan matanya tertuju pada Valentino. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menyiksa Valentino, kemudian memenggal kepala Valentino dengan pedangnya. Valentino! Bersiaplah untuk mati! Hahaha! Derek tertawa sambil menunjuk Valentino yang berada di kejauhan. Namun, Valentino mengabaikannya dan menatap langsung pria paruh baya itu. Dia ingin melihat sikap seperti apa yang bisa ditunjukkan pria paruh baya itu. Di depan semua orang, pria paruh baya itu perlahan-lahan melangkah maju ke depan prajurit Maple Pavilion.